kontrak perkuliahan untuk psikologi komunikasi ya, itu ada dua hal ya, tugas individu, grand utamanya tugas individu, lalu tugas individu dan turunin Puspi, dan tugas kelompok ya. Tugas individu, tugas kelompok ini di luar dari tugas per pertemuan yang ada tugas satu individu dan tugas dua individu ya. Sifat psikologi komunikasi itu adalah dosen hanya memberikan nilai tugas ya. Absensi itu ada di kalian. Lalu kalian tetap akan mengikuti tes UTS dan UAS ya, ujian akhir semester, dengan program studi. Sifat UTS dan UAS itu melalui bank-bank soal yang sudah ada. Kalau semester sebelumnya biasanya psikologi komunikasi itu mata kuliah blended ya, biasanya semua di tangan dosen, nilai UTS, UAS, dan tugas ya. Tapi semester ini tugas dosen pengampu yang berfungsi nanti membantu nilai mahasiswa jika kurang di UTS dan UAS. Begitu juga dengan absensi yang kalian lakukan. Ya, ada dua tugas grand utamanya, itu individu. Individu ini yang hadir kok cuma satu nih. Slide apa namanya mahasiswanya nih, cuma ada Heronisa, yang lain kemana? Itu individu dan ke atas lagi kontrak perkuliahan. Puspi. Kontrak perkuliahan atas lagi, terus ke atas. Terus ke atas. Ya, ini ya. Bentar saya mau foto dulu buat laporan hari ini ya. Kontrak program kita ada individu ya. Harusnya ini di pertemuan satu minggu kemarin, karena saya ada pelatihan dulu. Ini saya tidak saya lupa mungkin memasukkannya. Harusnya ada di tugas 2, individu yang nanti harus dikumpulkan sebelum UTS di pertemuan ke-7. Akan tetapi karena saya terlupa ya, sehingga tugas individu ini yang sifatnya bobotnya 50%, saya anggap mahasiswa dan mahasiswi kelas 2C 2D sama seperti kelas pagi, silakan mau mengumpulkan boleh sebagai nilai tambahan. Yang tidak mau mengumpulkan juga tidak apa-apa ya. Karena memang saya lupa memasukkan ke MyBase UBSI tugas ini, tugas individu ini ya. Nanti silakan dibaca saja tugasnya. Ini tugas individu ya. Lalu yang kedua, ke bawah, Puspi, tugas kelompok. Ke bawah, Puspi, ke tugas kelompok. Terus. Ya, op. Nah, kalau tugas kelompok ini sifatnya wajib ya, nanti akan saya bukukan atau saya taruh di MyBase di pertemuan setelah UTS, pertemuan 9. Nanti sifat tugasnya kelompok ya. Sifat tugas kelompok ya. Tugasnya adalah membuat materi presentasi disertai analisis kasus dengan menggunakan teori atau tradisi. 4 ini ya. Jadi ada yang namanya stimulus respon, komunikasi politik, komunikasi persuasif, dan komunikasi kelompok ya. Jadi tugas kelompoknya nanti membuat presentasi disertai analisis, dimasukkan ke dalam 4 stimulus ini. Ke dalam 4 tradisi ini. Ada yang namanya stimulus respon, komunikasi politik, komunikasi persuasif, komunikasi kelompok. Lalu diuraikan tugasnya itu dalam bentuk slide atau PowerPoint. Lalu dilampirkan video yang dipresentasikan dan sumber video bebas. Jadi lampiran videonya itu yang dipresentasikan dalam arti sumber video bebas itu kalian bebas memilih lampiran video nanti yang kalian lampirkan, tapi sesuai dengan materi yang akan atau judul yang akan kalian
buat. Contoh materinya A, lalu buat stimulus respon dalam bentuk PowerPoint-nya, lalu lampirkan sumber video yang bebas sesuai dengan materi kalian. Sampai di sini paham nggak tentang tugas kelompok nanti setelah UTS? Karena ini wajib ya. Sampai di sini paham? Kalau diam berarti paham. Baik, penilaian adalah tugas individu 50%, tugas kelompok 50%. Next, ke bawahnya, Puspi. Ini ada aturan yang harus dipatuhi di saya, di psikologi komunikasi ya, di kontrak. Bagi mahasiswa yang tidak hadir dalam 4 pertemuan sampai 5 pertemuan, tidak diperbolehkan mengerjakan tugas. Untuk penilaian dosen berhak mengurangi nilai total mahasiswa berdasarkan kehadiran, kedisiplinan, attitude, dan tingkah laku. Dan saya tidak mengendaki adanya hair, ya. Kalau bisa jangan hair. Nanti kalau hair, ujian lagi dengan BSI bayar lagi 50.000. Nah, kenapa saya menginginkan, kenapa saya kalau mahasiswa ada yang bertanya mungkin, Pak, kenapa Pak nggak ada nilai saya Pak di tugas pertemuan 1 dan tugas pertemuan 2 yang minggu kemarin? Ini saya menghindari yang namanya yang ini tadi, adanya kehadiran, kedisiplinan, dan attitude. Jadi nilai itu saya tetap rekap di laptop saya, tapi saya tidak tayangkan. Ini berfungsi nanti ketika semua saya rekap, setelah semua pertemuan, sampai 16 pertemuan nanti, 1 semester ini, saya akan cek baik dari recorder, baik dari keseharian kalian, kedisiplinan, khususnya yang paling tinggi adalah attitude. Kalaupun nilai kalian bagus, per pertemuan 80, 90, 100, itu tidak mutlak secara psikologi komunikasi kalian mendapatkan itu. Maka oleh karena itu tolong dipahami, nilai yang ada kalian berikan itu bukan berarti tidak saya nilai, tapi saya rekap langsung di laptop dan tidak saya masukkan atau tidak saya tayangkan di MyBest UBSI dengan tujuan mahasiswa sekarang kan paradigmanya kritis, ada 7 tradisi. Sudah belajar belum dengan dosen teori komunikasi? 7 tradisi ilmu komunikasi? Minggu belum, kemarin? Pak. Belum? Belum. Jadi ada yang namanya paradigma kritis. Mahasiswa sekarang kan, apalagi muda-mudi era milenium itu kritis, Pak. Nilai tugas saya kan dari pertemuan 1 sampai 15, 90-80, Pak. Kenapa tugas saya 60, Pak? Nah, ini untuk menghindari ini, karena saya akan melihat report atau raport kehadiran, kedisiplinan, dan attitude. Jadi kalau ada mahasiswa yang 4-5 pertemuan tidak absen, padahal absen 5 detik aja cuma pencet tombol, absen, apalagi online kayak sekarang ya, dibandingkan tatap muka, nggak hadir sampai 4-5, saya akan tetap biarkan dia mengirim tugas. Ya. Tetapi ketika saya lihat absennya sudah 4-5, berarti saya anggap bobot semuanya tidak termasuk, otomatis saya akan berikan nilai 30 saja ongkos dia bikin tugas ke MyBest. Karena dari absen kehadirannya sudah 4 bahkan 5 tidak hadir dalam pertemuan. Kalau menurut saya absensi di pertemuan online ini enak-enak ya. Bisa nitip teman, bisa klik sendiri dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu yang paling perlu kalian pahami kenapa saya tidak memasukkan nilai ke MyBest. Lalu attitude ya, attitude akan saya lihat sekali ya. Bagaimana tingkah laku kalian secara psikologi dan komunikasi kalian yang bagaimana. Baik, sampai di kontrak perkuliahan yang bertanya sebelum kita masuk ke PowerPoint. Tidak ada, berarti langsung Puspi ke PPT. Ke PowerPoint. Nanti PowerPoint-nya bisa dibagikan oleh Puspi ya. Mungkin Puspi bisa bagi ke Fasiha, Anissa bisa bagi ke teman-temannya, Puspi bisa bagi-bagi ke kelas 2D. Atau di-share. Ya, nanti bisa dibaca. PPT yang lain? Ya. Baik, psikologi komunikasi. Turun ke bawah, Puspi. Bentar Pak, sorry Pak. Nggak apa-apa. Bentar. Tadi kamu pakai kacamata, Puspi, kacamatanya kemana?
Enggak, aku nggak pakai kacamata, Pak. Oh, berarti beda ya, bukan tadi. Nggak, takutnya kamu nggak pakai kacamata nggak kelihatan kan? Astaga. Kamu ngeliatnya Muhammad Fajar aja yang ganteng nanti. Kalau nggak pakai kacamata. Baik, kita masuk ke slide psikologi komunikasi ya. Kita turun ke bawah. Nah, ini ada bahasa Jawa ya. Kita awali dari psikologi dulu ya. Nanti bisa diartikan sendiri ya. Psikologi. Nggak terang, Puspi, agak oke, sip. Ada yang namanya the science of mind and behavior. Ini bahasa Jawa yang artinya adalah sebuah ilmu dalam bentuk behavior. Apa behavior, Puspi? Anissa, behavior apa? Ini kita bicara psikologi dulu ya. Perilaku, Pak. Apa behavior? Perilaku, Pak. Perilaku. Ya, jadi ketika kita bedah dulu ya psikologi komunikasi, psikologi dulu. Sebuah ilmu yang akan mendalami atau menggali perilaku, behavior. Yang kedua, ada the mental of behavior karakter. Jadi berbicara mental, perilaku, karakter seseorang dan grup, kelompok. Ya. Jadi intinya ketika kita mempelajari psikologi komunikasi, kita bedah dulu psikologinya, dia akan mengarah ke science of mind and behavior. Lalu berbicara mental behavior. Lalu ada yang namanya studi behavior. Yang ketiga, theory or system psychology. Ini dari Fred ya. Jadi ada 3 bagian dari psikologi. Kita turun ke slide selanjutnya. Puspi. Ada yang namanya dari ini bahasa Batak ya atau bahasa Ambon ya. Ada yang namanya communication ya. Ada 2 hal yaitu an actor instant of transmission. Apa nih? Transmission ini apa? Sifat. Transmission apa? Sifat. Ada act or instant of transmission. Transmisi apa? Kan kalian sering dengar tuh. Ada yang namanya transmisi. Transmisi. Perpindahan, Pak. Ya, perpindahan. Adanya perpindahan. Ya. Jadi komunikasi. Tadi kita bicara psikologi. Sekarang kita lari ke komunikasi. Adanya perpindahan. Yang kedua itu yang namanya informasi by transmitted or conveyed. Ya. Jadi ini adanya perpindahan, lalu kedua masuk ke dalam bentuk informasi, perpindahan informasi. Baik verbal atau written message. Ya, baik verbal langsung atau sifatnya written message. Dalam bentuk pesan dalam bentuk tulisan. Ya, ini bisa dilihat dalam psikologi komunikasi. Ada psikologinya, ada komunikasinya. Next, Puspi. Ya, menurut Hofland, komunikasi itu sebagai proses membuat individu mengirimkan rangsangan untuk mengubah perilaku individu. Ya, jadi menurut Karl Hofland, dia mengatakan bahwa komunikasi itu adalah proses, bukan psikologinya dulu ya. Komunikasi itu adalah proses. Jadi proses bagaimana individu itu mengirimkan rangsangan, stimulus, mengirimkan rangsangan, stimulus untuk merubah behavior, perilaku individu lain. Nah, ini fungsi ataupun definisi menurut Karl Hofland. Next, Puspi. Ya, ini pembedaan ketika kalian membedah psikologi komunikasi. Nanti ketika mungkin ada yang tanya teman kamu, mungkin dari jurusan psikologi, jurusan ekonomi, jurusan teknik perkayuan mungkin ya, dan lain sebagainya. Kenapa sih kamu belajar psikologi komunikasi? Nah, ini. Kita bedah psikologinya itu ada stimulus ya. Jadi karena psikologi komunikasi itu ada belajar psikologinya.
stimulus, ya. Lalu ada komunikasinya sebagai suatu proses, ya. Lalu di bawahnya psikologi itu tidak hanya mengulas komunikasi di antara neuron, tapi psikologi mencoba menganalisis seluruh komponen yang terlibat dalam proses. Ya. Nah, perlu kalian pahami, ketika kita membedah ilmu komunikasi itu rumputnya tidak jauh dari abang-abangnya yang namanya psikologi dan sosiologi. Ya, itu selalu berkutit di situ. Kenapa? Karena komunikasi itu pasti akan berbicara yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah berada di komponen sosiologi. Lalu pasti kalian akan mempelajari yang namanya tadi psikologi, ya, bentuk stimulus kognitifnya, lalu bentuk-bentuk yang namanya tadi yang dikatakan di psikologi, perilaku dan bagaimana psikologi para komunikan dan komunikatornya. Jadi ini ketika kita membahas wadahnya pertama, sebelum kita memahami dan paham tentang psikologi komunikasi, kita harus tahu dulu akarnya psikologi komunikasi yang dibedah, ada psikologinya, ada komunikasinya. Next, di slide 6, Puspi. Ya, ini. Jadi ketika kalian ingin memahami psikologi komunikasi ini, psikologi komunikasi itu adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavior dalam komunikasi. Ya, jadi psikologi itu adalah ilmu yang berusaha menguraikan. Dia menguraikan itu dalam bentuk informasi komunikasinya. Ya, lalu meramalkan, menerawang. Jadi bukan berarti ilmu komunikasi itu Mama Loren ya, jago meramal, bukan. Tapi bagaimana melihat ke depan perkembangan komunikasi secara iptek dan teknologi dan globalisasi dalam hal peramalan, lalu mengendalikan peristiwa mental, jelas ya. Jadi warna psikologinya itu dari behavior dan peristiwa mental, lalu komunikasinya itu bagaimana kalian bisa menguraikan dan next ke slide 7, slide terakhir, nanti kita pindah slide ya. Nanti selanjutnya yang di bawah kalian bisa baca sendiri. Nah, ini yang perlu kalian pahami, inti dari ruang lingkup psikologi komunikasi. Ya, ada pesan, ada komunikan, ada komunikator. Nah, saya mau tanya ke Anissa, komunikan itu apa? Anissa, Fasiha Anissa. Iya, Pak. Komunikan itu apa, Fasiha? Komunikan yang ini. Yang mana? Bubur kacang hijau. Aduh. Komunikan yang ngasih informasi kan sih, Pak? Pendengar. Yang mana? Komunikan itu apanya? Kalau komunikator, apanya? Ada komunikator, ada komunikan. Nah, Ya. kalau sarjana, calon sarjana komunikasi nggak tahu komunikan sama komunikator, apa aja? Komunikan penerima. Nah, komunikator? Yang ngasih. Nah, iya gitu dong. Message-nya komunikator, komunikan adalah yang nerimanya. Ini ruang lingkupnya. Iya, ada pesan, ya. Ada pesan, ada komunikator, ada komunikan. Kalau pesan nggak ada komunikator, nggak ada komunikan, pesan itu nyampainya kemana? Nggak sampai lah, Pak. Ke gos. Iya, nggak sampai kan. Nggak kuat. Kalau di 7 tradisi ilmu komunikasi, ya nanti kalian pelajari, ada yang namanya simbol atau labeling. Ini pesannya seumpama dari saya. Saya mengatakan begini ke Fasiha atau yang lain. Ini artinya apa? Ini komunikasi bukan kalau saya bilang begini? Iya, komunikasi, Pak. Nah, apa artinya tuh? Saya nggak tahu tuh yang cewek-cewek nonton Korea tuh pasti tahu tuh. Nah, ini bentuknya pesan. Nah, ada komunikator, ada komunikan. Nah, jadi dalam 7 tradisi ilmu komunikasi ada yang namanya mungkin cybernetika ya, dalam bentuk label. Ada 7 ya, itu masuk ke dalam cybernetika. Tanda saja atau simbol, mungkin kalau di Korea kalau sekarang kan cowoknya ngasih ke ceweknya video call begini kan,
begini ya, gimana sih? Saya lupa. Gini, aduh udah tahu ceweknya atau cowoknya. Wah, ternyata pacar saya ini wow gitu. Atau good sesama teman. Nah, udah tahu. Tanpa harus bilang bagus, bagus, bilang begini aja udah bagus. Tapi tolong dipahami, saya sendiri secara psikologi dalam behaviornya ya. Kalau ada mahasiswa, walaupun saya bukan angkatan jadul ya, ada mahasiswa seumpama WA, ini hanya perspektif case study atau studi kasus, bukan di BSI, di kampus lain. Pak, dia bertanya, Pak, untuk ini bagaimana Pak? Saya jawab, begini-begini. Dijawabnya begini sama dia di message. Wah, langsung saya bingung. Ini mahasiswa hebat. Ya, kalau di message tolong ya, attitude dalam bentuk komunikasi, tidak dengan saya ya, semua dosen. Jangan memberikan simbol-simbol yang aneh. Mungkin ada secara stimulus beberapa mahasiswa yang memiliki ya kalau bahasa kalian baper ya, wah langsung tersinggung ya. Mungkin nggak perlu dia muda atau tua. Kalau saya dalam hal mungkin Zoom Meet seperti ini atau tatap muka langsung memberikan sibernifikasi simbol begini, menurut saya easy going. Itu you have privacy. Jadi ya di Amerika itu biasa. Tapi kalau di message, SMS, WA, dia bertanya mahasiswa ataupun mungkin adik kelas kita, begini-gini dijawab. Lalu dijawabnya begini, waduh, kita bingung. Mungkin menurut saya secara psikologi komunikasi, ini mahasiswa lagi habis minum air putih jadi mabok. Gitu. Itu menurut saya, tapi nggak tahu apakah memang kebiasaan dia seperti itu. Ya. Oke, itu yang menurut sedikit saja contoh ya, ruang lingkup psikologi. Saya pikir sudah paham ya, ketua kelasnya aja udah paham, berarti teman-temannya sudah paham. Kalau ketua kelasnya paham, teman-teman yang nggak paham, wah, saya bingung kenapa diangkat jadi ketua kelas. Kan gitu, ya. Oke, mungkin slide yang ke-10, yang terakhir dari slide ini, Puspi. Ya, ini tujuan kajian. Tadi kan slide yang tadi kan bagaimana warnanya. Nah, ini sudah sampai di intinya. Nanti kalau slide ke bawahnya kalian bisa memahami sendirilah. Ini tujuan kajiannya. Di kajian psikologi komunikasi, mempelajari psikologi komunikasi ini. Meramalkan, mendeskripsikan, menggambarkan, lalu mengendalikan. Di tengahnya ada yang namanya psikologinya. Peristiwa mental and behavior dalam komunikasi. Peristiwa-peristiwa mental itu banyak dalam bentuk behavior, perilaku dalam komunikasi banyak. Tetapi di sini kalian bagaimana meramalkan, setelah meramalkan, mendeskripsikan, menggambarkan, lalu mengendalikan. Kalau kalian sebagai sarjana ilmu komunikasi, contoh, ya, akhir-akhir ini menjelang bulan puasa, harga minyak itu naik, bahkan minyak langka. Itu message yang ada saat ini. Lalu sebagai kalian sarjana ilmu komunikasi, deskripsi di lapangan dalam bentuk observasi, kalian harus mampu meramalkan. Ini nanti secara komunikasi ke depan semakin parah atau tidak menjelang Lebaran. Lalu kalian harus mampu mendeskripsikan dan terakhir mengendalikan dari peristiwa mental and behavior sumber informasi komunikasi tersebut. Nah, kalau calon sarjana ilmu komunikasi tidak memperlihatkan warna komunikasinya ke orang tua ataupun ke teman-teman ataupun ke siapa, dia ngapain kuliah komunikasi? Buang-buang duit aja orang tuanya, mendingan tidur kerja. Ya. Ini yang saya inginkan. Jadi kalau saya ngajar di Mercu Buana dan di BINUS ya, saya menginginkan mahasiswa saya itu harus aplikatif. Ya, jangan dengar teori, setelah teori prakteknya ya gitu lagi. Ya, jadi harus aplikatif. Ya, sederhananya secara behavior itu di keluarga. Kalian harus tunjukkan warna komunikasi kalian ke orang tua. Contoh informasi pesan saat ini minyak goreng langka susah. Kan orang tua kadang-kadang kan ya mungkin kaget dan lain sebagainya. Waduh. Nah, kalian sebagai sarjana komunikasi harus mampu memberikan komunikasi sebagai komunikator, orang tua sebagai komunikannya mampu memberikan aplikasi yang baik dalam bentuk meramalkan, mendeskripsikan, lalu mengendalikan.
Contoh ya mungkin namanya juga ada orang-orang yang ngebajak atau orang-orang penimbun, Pak. Jadi ya menurut saya sih gambarannya ke depan kayaknya enggak lah, kita lihat pemerintah lah bagaimana. Jadi kita harus mampu mengendalikan dari peristiwa mental itu, bukannya sarjana komunikasi sebagai komunikator justru membumbui, ya, membumbui suasana. Nah ini secara aspek negatif menurut saya kalian sebagai sarjana komunikasi sudah gagal. Teorinya sudah dapat, prakteknya tidak. Karena bagaimanapun sumber dari segala ilmu adalah teori. Menjadi seorang doktor, profesor, bahkan master, doktor, profesor, harus diawali dengan kajian teori yang baik, aplikasi yang baik harus mampu di lapangan, antara teori dengan praktek harus linear atau berkesinambungan. Baik, kita langsung next ke slide yang lain, Puspi. Slide ini silakan nanti dibaca sendiri ya. Saya berpikir sudah paham ya. Pasti kalau saya tanya, ada yang bertanya, diam saja. Berarti sudah mengerti dan paham. Slide selanjutnya. Puspi. Bukan yang ini Puspi. Partisipan ada 66 ya. Masih banyak ya, 24 lagi belum. Bentar ya, Pak. Ya, nggak apa-apa Puspi. Berarti di pemuda khusus untuk ilmu komunikasi ya. Sepertinya yang S1 ini kan S1 ya? Bukan D3 broadcast atau PR ya? Iya, Pak, S1. Baik, ya karena semester kemarin saya kebanyakan di D3 broadcast dan di D3 PR. Yang S1 cuma dari kelasnya Iqbal dan kelasnya Reva. Dan setahu saya Bu Esi baru buka ya? Baru buka S1-nya ya? Belum lama ya? Iya, 3 tahun kemarin. Ya, rencana tahun ini Bu BSI ingin membuka kelas pasca sarjana ya. Saya akan masuk kelas pasca sarjana nanti. Ya, di program pasca sarjana kalau nggak salah rektor menginstruksikan bulan setelah puasa akan dibuka S2 komunikasi BSI. Jadi kalian yang masih nanti ambisi silakan gabung lagi ke BSI, ambil program master komunikasi, gelarnya MI Kom. Udah kelihatan, Pak? Udah kelihatan. Sudah kelihatan Puspi, cuman kamu saja yang belum kelihatan nama saya. Yang mana Puspi itu. Baik, ini slide yang terakhir, karakteristik manusia komunikan. Tadi dikatakan oleh Ketua Kelas 2C, Pak Siha, saya salah Pak Saul, Pak Siha, Anissa. Komunikan itu adalah penerima, Pak. Ya, inilah karakteristik manusia komunikan. Ke bawahnya, Puspi. Ke bawahnya lagi. Ya, ini. Pendekatan psikologi mengenai manusia. Ada yang namanya psikoanalisis, ada yang namanya behaviorisme, ada yang namanya psikologi kognitif, ada yang namanya psikologi humanistis. Ya, kalau dalam kajian kemarin di UNJ, empat kajian ini pendekatan pembelajaran. Ya. UNJ kan selalu senang dengan pendekatan pembelajaran ya, beda dengan saya yang mungkin atribut saya dari Kuning sana di Depok ya, jauh dari pembelajaran. Kalau UNJ itu warnanya senang dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu dan memang tidak jauh dari komunikasi ya, sangat dekat dengan namanya psikoanalisis, behavior, psikologi kognitif, psikologi humanistis. Ya. Jadi kalau dalam proses pembelajaran, begitu juga di komunikasi, selalu pendekatan psikologi itu pendekatannya psikoanalisis. Dalam bentuk pembelajaran pun harus begitu. Bagaimana analisa ke mahasiswa dalam kelas, lalu behaviornya, perilakunya, psikologi kognitif ya. Kognitif di lapangannya bagaimana, lalu humanistisnya bagaimana. Nah ini yang selalu pendekatan secara psikologi ada dan menempel di 4 pendekatan psikologi analisis. Ya, pahami ada namanya psikoanalisis, behavior, psikologi kognitif, dan psikologi.
Next, Puspi. Ini saya ngobrol, di sini agak rapat ngobrol. Oke, nah ini psikoanalisis. Konsep ada yang namanya homo valens, manusia berkeinginan. Jelas. Kalau di kelas 2C, 2D, Puspi dengan Anissa, Fasihah Anissa tidak punya keinginan masuk BSI jurusan Ilmu Komunikasi S1, nggak ada keinginannya, mau apa ke depan, menurut saya udah aneh. Ya, udah aneh. Mau ngapain masuk BSI? Nggak ada keinginan. Pasti ada keinginannya. Ya mungkin itu self ya, itu pribadi ya. Keinginannya apa tidak perlu saya tanya. Tetapi pasti ada keinginan. Bagaimana keinginannya kan? Nah, itu masuk komunikasi, meramalkan ke depan ingin jadi apa, lalu nanti mengendalikannya bagaimana. Ya, ini psikoanalisisnya. Tidak mungkin mahasiswa-mahasiswi jurusan ilmu komunikasi kelas 4, 2C dan 2D tidak punya keinginan masuk jurusan ilmu komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika dan tidak ada meramalkan ke depan bagi ingin kerja jadi apa serta nanti mewujudkannya dalam bentuk pengendalian. Sampai di sini apakah ada pertanyaan tentang PowerPoint yang saya berikan? Ada sekitar 4 ya dengan kontrak perkuliahan. Apa kurang paham tentang psikologi komunikasi? Fasihah, paham? Psikologi Ya Pak, komunikasi. paham. Nanti dibaca lagi. Sorry Pak, mau Ya. kasih. Ya. Oh, ini Puspi. Oh, kamu kok pakai itu Oke. sih? Pak, Itu pakai hoodie, Pak. Pakai wig. mau kasih tahu. Enggak wig Pak. Rambutnya Ya. pendek. Pakai hoodie, Bapak. Pakai hoodie Pak. Apa hoodie? Sweater, Pak. Iya, Sweater. maksudnya kenapa ditutup Iya. pakai sweater? Ya nggak apa-apa, Pak. Mungkin rambutnya berantakan gitu. Oh, Tahu, Pak. Takutnya dia mau main acting dibotakin kepalanya gitu. Kanker kali. Mau kasih tahu aja Pak. Kita Zoom-nya ini aku mau kasih tahu waktunya tinggal 3 menit Pak. Baik, baik. Ya, karena keterbatasan waktu juga, ya. Terima kasih Puspi ya. Karena keterbatasan waktu juga, maka memang saya harus menghentikan perkuliahan ini ya di Zoom 3. Nanti kita sambung di Zoom selanjutnya, koordinasi dengan ketua kelas. Terima kasih perkuliahan hari ini telah diselesaikan ya. Recorder jangan lupa Puspi nanti dikirim ke saya. Pak, ini nggak ngambil foto kan? Nggak usah. Kan Nggak usah. yang penting recordernya dikirim ke saya. Ayo Nanti saya kita foto-foto nanti kalau ketemu aja ya, foto-foto kalau kita ketemu. Kalau kayak begini mah Pak. sama. Iya Pak. Iya, Pak. Baik, saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ya, karena saya sebagai manusia juga mungkin keterbatasan ya, rasa kesal atau sebagainya ya. Jadi saya mohon maaf. Terima kasih. Saya mengingat minggu depan bulan puasa, makanya lebih baik sekarang saja. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.